Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian di kanal Dengadi Podcast. Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan salah satu budayawan kita, ya, salah satu sastrawan dari Mandar, yang selama ini banyak berkecimpung dalam dunia proses kreatif, ya. Dan salah satu proses kreatif beliau yang sangat luar biasa adalah penyusunan kamus bahasa Kone'e atau Kone-Kone'e, ya, yang lazim kita dengar di Campalagian. Bagaimana mengeksplorasi karya buku ini? Kita sedang bersama dengan Kanda Subriyadi Bakri. Ya. Saya kira orang di Pulau Limandar khususnya mengenal beliau dengan baik. Apa kabar, Kanda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya? Sehat. Ya. Saya tertarik ini. Ini kan sudah berapa tahun ini ya? Pernah dibincang di Facebook dan sebagainya. Dan saya mengikuti ya. Cuman saya tidak bisa menyumbang kosakata karena apa ya? Saya termasuk kehilangan ini juga kan. Jadi apa yang kemudian bisa diceritakan dari proses kreatif sehingga kamus bahasa ini menjadi lahir gitu. Sebenarnya proses lahirnya kamus bahasa Kone'e itu beranjak dari sebuah kekhawatiran, terutama ketika saya membaca di berita online bahwa bahasa Kone'e itu termasuk salah satu di antara sejumlah bahasa yang akan punah. Penggunaannya adalah bagi masyarakatnya. Oleh karenanya saya kemudian berinisiatif secara pribadi, mohon maaf, karena sepertinya dukungan pemerintah terhadap dunia seperti ini, dunia penggalian budaya, bahasa dan semacamnya, itu agak kurang. Sehingga atas ini sendiri ya, saya mencoba menyusun kamus kode ini melalui komunitas KKB Kone'e, Kerukunan Keluarga Besar Kone-Kone'e. Ya. Kebanyakan anggotanya dari masyarakat Campalagian itu sendiri. Secara khusus dari masyarakat yang bermukim di Desa Bonde. Saya kemudian pada awalnya agak bingung juga, agak pusing juga di mana mau mengambil, bagaimana mengumpulkan kata-kata yang ada. Mulai dari mana gitu ya? Jadi saya mulainya dari mana? Akhirnya saya memanfaatkan media sosial, semacam Facebook, dan kemudian saya menciptakan grup di sana. Nah, ketika grup itu kemudian tercipta, saya kemudian meminta teman-teman yang khususnya dari masyarakat memakai atau pengguna bahasa daerah ini untuk memberikan kontribusi kosakata yang ada. Nah, jadi kalau boleh tahu yang berkontribusi itu rata-rata umur berapa? Mereka yang berkontribusi itu ya mulai dari usia 15 tahun sampai orang-orang yang dewasa, katakan 50-60 tahun. Semua dari pelajar sampai dari pelajar sampai masyarakat, tokoh masyarakat. Kalau tokoh masyarakatnya langsung datang ke rumah, datang menyerahkan beberapa lembar kertas itu dengan kosakata bahasa Kone yang ada. Jadi kalau mereka yang mereka yang memang aktif di Facebook ya, mereka mengirimnya lewat grup. Saya belum membuka ini secara kira-kira lema yang bisa dikumpulkan ini berapa kosakata secara keseluruhan yang masih diingat oleh penggunanya kan? Iya. Kalau sebenarnya itu belum lengkap betul karena masih ada beberapa yang agak unik ya penggunaannya. Itu kalau kosakata yang terkumpul itu ada sekitar 800 sampai 1000 kosakata. Berarti sebenarnya itu kalau unsur kosakatanya itu masih jauh dari punah. Karena kayaknya 400 bahasa itu yang terancam sekali. Ini kan masih belum kan, masih memungkinkan untuk ditambah kan? Ditambah. Ya.
Nah, yang menarik juga ini karena rupanya kamus bahasa kone-kone ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris ya oleh Dinda Krishna Aswarita Putri ya. Iya. Yang bagaimana ceritanya sehingga bisa ya diterjemahkan? Oh, iya. Sebenarnya agak Menarik ini ya. gimana ya? Contohnya kan ini balik dari bahasa kone-kone ke bahasa Indonesia lalu bahasa Inggris kan? Iya, itu. Jadi sebenarnya agak lucu juga sebenarnya karena begini. Awal mula anak saya ini Prisna Swarita Putri ini kemudian menyusun inilah dan translate-nya ke bahasa Inggris. Itu karena temannya yang dosen di Unsulbar, ternyata melanjutkan pendidikan S3-nya di Belanda. Dia memakai dia menjadikan bahasa Kone itu sebagai bahan tesisnya. Tesis ya. Bahan tesisnya itu. Jadi mereka bawa termasuk kami ya. Dan kemudian anak saya berpikir begini, masakan orang lain ini, orang Bugis ya kebetulan ya, Bugis Makassar, masakan orang Bugis Makassar yang mengembangkan bahasa, saya orang sini sendiri, orang yang jelas menggunakan itu. Tidak, makanya dia berinisiatif kemudian. Dan akhirnya kemudian kasihan itu, dia kerjakan itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Oh, translate-nya. Jadi di situ sebenarnya kalau lebih lengkap, lebih detail, ini kamus Kone versi Indonesia Inggris ini itu lebih lengkap karena di situ sudah ada apa namanya bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengucapkannya dan menggunakan sudah yang menggunakan. Kan ini kan berkaitan dengan kajian morfologinya, unsur linguistik, lengkap gitu ya? Sudah lengkap. Ya, berarti saya kira ini bisa berkembang lebih jauh bila ada peneliti lain yang mengeksplorasi ini. Ya. Saya ini bahasa kan melambangkan peradaban. Iya. Bagaimana menceritakan bahasa Kone ini, ya, dalam aspek kaitannya dengan peradaban kita. Karena dia ini sebuah bahasa kan pasti menopang bangsanya. Iya. Peradabannya, bagaimana menceritakan? Sebenarnya bahasa Kone ini sebenarnya ya, kalau dirunut dari asal usulnya ya itu berdasar beberapa temuan dan informasi bahwa bahasa Kone itu berasal dari bahasa Bugis. Iya. Berasal dari bahasa Bugis. Asalnya ya? Ya, asalnya. Dan kemudian masyarakat pengguna bahasa Kone ini itu bermukim di wilayah yang di wilayah yang sudah bercampur baur dengan masyarakat lain. Urban gitu? Urban. Ya, berada di masyarakat urban. Iya. Dan akhirnya kemudian bahasa Kone yang kita kenal saat ini, yang sesungguhnya berasal dari bahasa Inggris, bahasa Bugis itu seperti menjadi bahasa Kone yang kita kenal saat ini. Jadi seolah ada campuran, ada asimilasi ya. Asimilasi dari bahasa Mandar, bahasa Toraja, bahasa Makassar dan semacamnya, terutama yang ada di wilayah Sulawesi Selatan itu. Mungkin bisa jelaskan tadi karena mungkin penonton kita atau pendengar kita akan meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan masyarakat urban di sini di masa lalu. Bagaimana latar sejarahnya? Tadi bercerita tentang pelabuhan, itu mungkin bisa dibahas. Sebenarnya menurut informasi ya dari beberapa informasi yang saya terima dan beberapa tulisan lembar-lembar tulisan yang menjadi referensi saya bahwa dulunya masyarakat pengguna bahasa Kone itu berasal dari bahasa orang Bugis ya. Dan kemudian beberapa temuan berkaitan memberikan informasi berkaitan dengan pengguna bahasa ini itu kebanyakan disimpulkan bahwa pengguna bahasa percakapan, bahasa komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat orang ya berasal dari lingua Franca. Jadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat Pasokan itu adalah bahasa Kone-Kone. Itu ya. Nah, hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan sejarah yang berasal dari keramik di Tang ya, kalau tidak salah ya, di Tang bahkan ya. Itu banyak ditemukan di wilayah
apalagi wilayah daerah Buku itu Buku ya. ya Pelabuhan tua. ya pelabuhan tua yang orang sini menyebutnya Potong ya. Potong. Ya, saya tidak tahu mereka menamakan Potong itu katanya berasal dari bahasa Cina ya. Cina. Menambatkan tali, ya, kalau nggak salah ya. Jadi Potong itu diartikan menambatkan tali ya. Ya, jadi lahir kemudian kesimpulan bahwa menambatkan tali itu berarti kan pelabuhan. Iya, ya. Kalau ini kan bahasa apa ya? Yang tadi di awal disebut dia termasuk terancam punah. Bagaimana menjaganya ini? Iya. Ya itulah sebenarnya menjadi kekhawatiran kami selama ini sebenarnya, sehingga juga menjadi dasar sehingga diterima kamu. Ya. Jadi kalau kami ini sebenarnya termasuk dari bagian pengguna bahasa ini. Jika bahasa ini tidak diinginkan punah dari penggunaannya, karena sesungguhnya bahasa ini penggunaannya itu tersebar di beberapa wilayah. Kecamatan. Sekarang ya. Wilayah kecamatan. Jadi katakanlah kalau di wilayah Campalagian ini misalnya, itu kan ada tersebar di wilayah paling banyak ya. Paling banyak di wilayah Bode, Panyapa, Parape, ya Ujung ya. Dan kemudian Buku, kemudian Puceda ya. Puceda sampai masuk di Sumarang itu penggunanya sampai 5 pili ya. Jadi sebenarnya ya secara garis besar bisa dikatakan bahwa ini bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang berdiam di wilayah Telung Panuai. Yang terdiri dari Tomadio, ya, Nepo, ya, dengan Mapili. Ya. Jadi sebenarnya makanya kan dulu dikenal ada kerajaan Nepo, Tomadio, Mapili. Mungkinkah kone-kone ini yang menjadi bahasa persatuan mereka? Atau bahasa nasionalnya gitu? Boleh dikatakan seperti itu dulu. Jadi begini, kalau dulu itu kan ada semacam ungkapan, kalau mereka tidak tahu berbahasa Kone, maka bukan warga kita. Gitu. Jadi suka atau tidak suka, mereka yang berada di lintas wilayah itu, Telung Panuai itu, mereka semua menggunakan bahasa itu. Mengapa kemudian ada kekhawatiran bahwa ini akan punah? Ini kan hanya sebenarnya sambil lalu saja, bahwa ketika kami coba di beberapa generasi saat ini, terutama pasangan usia muda, rata-rata anak mereka itu bahasa Kone itu tidak lagi menjadi bahasa ibu. Bahasa Indonesia semua? Bahasa Indonesia semua. Konon katanya sih gengsi, ya tidak berpendidikan kalau tidak berbahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu bisa diperoleh di sekolahnya. Di sekolah. Atau dimanapun nanti. Dimanapun nantinya. Alam ini kan sekolah. Ya, betul ya. Jadi seharusnya bahasa daerah ini tetap menjadi bahasa pertama mereka. Seharusnya dia menjadi bahasa itu. Kan ini menarik ini karena kalau merujuk pada pendekatan Telung Panuai berarti sesungguhnya untuk melestarikan bahasa ini secara dalam lingkup wilayah di masa lalu kan bisa dibuat dalam pendekatan muatan lokal sendiri. Ya. Yang kita dorong kemarin kan bahasa daerah. Kan pikiran saya kemarin itu bahwa bahasa daerah yang dimaksud itu ya bahasa yang digunakan di sekitar sekolah itu. Betul. Di mana anak-anak itu lahir kan. Bukan bahasa dari tempat lain mau diajarkan. Bukan seperti itu maksudnya. Bisa ini didorong ini. Ini kan sudah ada kamusnya. Bisa dibuatkan silabusnya mungkin tentang pembelajaran. Saya sebenarnya pernah punya pemikiran semacam itu. Karena ya kebetulan kan saya kan pensiunan. Saya mantan guru, mantan kepala sekolah. Tidak ada budayawan yang pensiun. Sebagai guru ya. Jadi saya pernah terapkan itu waktu saya ada di SMA satu Campalagian sebagai kepala sekolah kebetulan. Jadi saya pernah berpikir mau menjadikan bahasa Kone itu
sebagai mata pelajaran untuk muatan lokal. Muatan lokal ya. Iya. Karena asumsi saya muatan lokal itu adalah mata pelajaran yang menjadi ciri khas dari satuan pendidikan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Itu kan sebenarnya pengertian muatan lokal. Iya betul. Ciri, dia ciri ya. Ciri itulah yang menjadi cirinya sekolah itu. Makanya saya rencana dulu mau adakan, tapi ya karena saat itu kebetulan ya ada apa namanya, ada wabah penyakit tempoh hari tahun 2000. Oh, corona ya? Corona. Sehingga rencana saya itu tidak jadi dijalankan. Cuma hanya saja pengganti saya, ini yang kepala sekolah sekarang, Pak Dr. Hasanuddin, itu dia pernah sampaikan kepada saya bagaimana kalau kita coba lanjutkan kembali itu bahwa rencana penggunaan bahasa Kone'e, pengajaran bahasa Kone'e pada muatan lokal. Saya bilang saya siap-siap saja. Paling tidak kita bikin kegiatan fokus grup diskusi dulu, FGD. Gitu. Ya. Bagaimana merumuskan, bagaimana menerapkannya ini kan? Ya kan kendalanya juga begini. Meski mungkin kita memiliki hasrat yang kuat, tapi kan mungkin di banyak sekolah di Campa ini banyak juga bukan orang Campa lagian kan, yang juga tidak menguasai bahasa kan gitu. Kira-kira bagaimana itu? Tapi sebenarnya begini, solusinya simpel sebenarnya. Tinggal kepedulian pemerintah saja. Kepedulian pemerintah, apakah itu pemerintah tingkat kabupaten ataukah tingkat provinsi. Karena saya pernah bilang ketika Pak Arifudin tempoh hari jadi kepala dinas, saya bilang pembelajaran pengoptimalan pembelajaran kearifan lokal di sekolah tidak akan bisa berjalan jika tidak ditunjang oleh kekuasaan. Regulasi. Tidak ditunjang oleh regulasi dari penentu kebijakan. Jadi dalam hal ini sebenarnya, ya, kalau ini mau ya, betul ya. Kalau pemerintah memang punya keseriusan, mau menggali dan mengembangkan kembali budaya lokal yang ada, mereka harus ikut turut campur tangan memberikan kebijakan-kebijakan. Karena kalau hanya seperti kita misalnya, ya susah juga karena kadang-kadang kan kita terhambat oleh bagaimana menyuruh mereka yang terlibat di dunia pendidikan untuk ikut terlibat itu di sisi lain ya penggunaan anggaran itu yang kalau kaitannya kan Kanda juga ini ada salah satu sastrawan kita. Bagaimana bahasa Kone ini diserap dalam misalnya puisi atau karya sastra lain? Ya sebenarnya mudah saja sebenarnya. Ya kan dalam menulis puisi atau menulis cerpen apalagi. Bahasa daerah kan paling gampang diserap, dimasukkan saja pada satu item tertentu, satu kegiatan tertentu, satu episode tertentu atau satu adegan tertentu yang melibatkan kearifan lokal daerah itu, dan kemudian menggunakan bahasa itu, lalu kemudian dibuatkanlah catatan kaki bahwa yang dimasukkan seperti ini, makna kata seperti ini ya seperti itu. Mungkin Anda bisa mencontohkan, memperdengarkan ke beberapa kosakata kone ini. Bahasa Kone juga mengenal elipsis ya, pemotongan kata. Misalnya ya. Allah komai. Ke sini ki. Tapi itu kan di elips kan menjadi maiko. Jadi ada semacam penghilangan subjek kan kalau dalam konstruksi kalimat bahasa Indonesia misalnya ada subjek predikat objek kan. Iya betul. Kan yang bagusnya, yang lengkapnya itu kan Allah komai. Ya. Tapi bisa biasanya dalam bahasa tutur. Maiko. Oh mungkin Allah komai itu dia bahasa resmi gitu. Bahasa resmi. Maiko itu bahasa subjek predikatnya lengkap. Ada proses elipsis penghilangan Maiko. Ya. Jadi bahasa pergaulan aja. Ya, gitu. Bahasa pergaulan Maiko. Kalau biasa juga mau pakai ya. Kalau bahasa umum Maiko ya. Kalau orang mau menggunakan bahasa itu dari sisi kesantunan berbahasanya ya. Itu Maiko menjadi Maikie. Ya.
Jadi itu contohnya. Ah, Alain rokok, lain rokok. ya, mau pergi kemana? Kalau Indroko mau pergi ke itu juga contoh Itu pengaruh bahasa Bugis. Bugisnya tinggi di situ ya? Nah, Kuat ya? ya kan ini kan memang dasarnya yang bahasa Bugis ya. Basisnya ya? Ini ya basisnya bahasa Basisnya. Bugis ya. Iya. Cuma asimilasinya itu. Asimilasinya ya. Paling sebenarnya ini paling dekat ini kalau dari segi ya aksentuasinya ya Ah, bahasa Bugis Sidrap barangkali. gitu ya? Ya, ya mungkin barangkali karena kalau misalnya yang paling ulama yang paling banyak datang di Campelagian itu, Iya. ya itu kan berasal dari Sidrap. Iya. Termasuk misalnya yang populer itu Kiai Haji Madapungan kan dia orang Sidrap. Iya. Jadi bahasa yang digunakan di sini itu juga bahasa Kone, tapi bahasa Konenya itu ya sudah berasimilasi dengan bahasa. Saling mengadaptasi gitu ya. Saling menyerap maksudnya. Saling menyerap. Saling menyerap. Kemudian ada juga pendapat bahwa bahasa Kone ini kan bahasa Teluk Panwe yang Ya. kemudian menjadi dalam sejarah kita dikenal sebagai bagian dari Pasokoran. Ya. Ya. Apakah bahasa ini juga menjadi bahasa atau semacam lingua franca di zaman Pasokoran? Karena kita tidak mendengar bahasa yang lain selain ini kan? Ya. Ya sebenarnya begini ya. Kalau menurut informasi dan data yang disampaikan oleh teman saya yang kebetulan juga bekerja di Balai Bahasa, Bapak Dr. Andri Sukain, menyampaikan bahwa bahasa percakapan, bahasa pergaulan dari Pasokoran itu adalah bahasa Kone itu. Nah, beberapa bukti yang disampaikan oleh beliau, ya sayangnya saya tidak bawa ya. Beberapa bukti yang disampaikan itu dan memang ada tertulis di beberapa lembar manuskrip. Gitu ya. Tapi sejauh mana ya, misalnya pada zaman yang sama kan juga Pasokoran, Bugis kan sementara tumbuh juga sama-sama. Bagaimana mereka bisa saling berpengaruh? Ya, kan waktu itu Balanipa kan belum ada kan? Ya. Balanipa belum ada, baru ada Pasokoran yang kita dengar memiliki hubungan dengan dagang luar dengan pihak lain. Mungkin apakah ini faktor perdagangan yang saling atau gimana ya? Ya, menurut informasi dan ada beberapa sumber yang kami dapatkan baik tertulis maupun informasi lisan, bahwa sebenarnya dulu itu di Pasokoran ini ya, katakanlah bahwa Pasokoran itu kan mereka mengadakan hubungan perdagangan dengan dunia luar, terutama dari Cina. Dari pelabuhan tempat mereka berlabuh itu ya disebut Potong itu tadi. Nah di sanalah kemudian ada pembauran. Dan kemudian masyarakat yang bermukim di sana, sebagaimana biasanya kan itu pelabuhan kan tempat menjadi pusat pencarian nafkah ya. Pertemuan orang. Maka di situ ada proses asimilasi, ada saling menyerap antara bahasa yang satu dengan bahasa lain. Dari akulturasi ke asimilasi dan asimilasinya. Dan akhirnya menjadi bahasa komunikasi. Tapi kenapa kemudian bahasa Kone sangat terbuka itu menerima banyak unsur ya? Bagaimana? Atau memang karena penduduk di masa lalu di sini sangat beragam? Dia urban. Sebenarnya kan sebenarnya kalau secara historis kan masyarakat yang menghuni masyarakat memakai penutur bahasa Kone itu kan masyarakat yang terbuka. Iya. Masyarakat yang terbuka. Ya, dan mungkin bagi kita kita adalah masyarakat yang paling ramah menerima setiap orang. Ya, termasuk bahkan bahasanya pun kita terima. Diserap gitu ya. Kita serap. Tapi kan begini kan ini proses penyerapan bahasa itu kan tidak sebentar. Pasti lama kan? Iya. Tidak begitu saja. Ya. Kalau itu ya berarti kita berbicara kronologi maksudnya ya. Sebenarnya kan katanya sih itu masyarakat asal usul masyarakat penutur bahasa Kone itu kan berasal dari Bone ya. Iya. Ya, itu Bone karena pergolakan politik di sana dan kemudian mereka pindah migrasi.
dan akhirnya tiba di wilayah Teluk Panungai itu. Pada awalnya kan mereka hanya berada di daerah pegunungan, sebagaimana biasanya ya kan biasanya ya. Nah, ketika mereka itu udah lambat laut, kemudian seiring dengan kebutuhan penghidupan dan kemudian bergeser dan akhirnya sampai ke pantai, maka terciptalah 3 wilayah ini. Oh, Jadi ini memakan cukup waktu lama, ya tentunya kan. pasti lama ya, pasti lama. Jadi proses penyebaran pengguna bahasa Kone ini juga itu memakan waktu yang cukup lama, dan itulah sebabnya kemudian pembahuran bahasa dengan masyarakat lokal yang ada itu Ya. Kalau dalam ingatan kita kan sebagai warga senior di Tomadio ini, bagaimana menceritakan masa lalu Tomadio yang punya pelabuhan besar katanya? Kalau ya ini juga cerita ya berdasarkan Iya. Cerita yang berasal dari ingatan gitu. Berasal dari ingatan ya. Kalau Campalagian ini ya, pasca pelabuhan Garaksi itu potong itu tidak berfungsi, Campalagian ini kan kemudian menjadi pusat perdagangan. Nah, itulah sebabnya orang-orang Wonomolyo, Tinambung, banyak-banyak yang kemudian masuk di Campalagian karena ada pelabuhan yang paling besar di sini. Ada pelabuhan di Sumpah Matuae. Ya. Nah, itu. Di daerah mana sekarang itu? Ya. Di daerah mana sekarang? Daerah Sumpah Matuae itu ya di sekitar Lapeo itu. Lapeo. Babatua tuh. Oh iya, Babatua. Babatua. Kalau kita orang Kone menyebutnya Sumpah Matuae. Sumpah Matuae. Sumpang itu kan. Ini juga sebenarnya ini juga daerah pelabuhan sebenarnya ini. Ini kapal-kapal besar masuk di sini. Nah, jadi dulu orang Wonomulyo juga datang ke sini. Jadi berbalik sekarang ya. Orang Campang gitu. Banyak orang Wonomulyo kan lari semua ke sini tuh. Barang-barang yang ini kan mereka ini orang-orang Teluk Panungai ini. Pedagang besar. Berdagangnya itu ya hubungan perdagangannya itu ke daerah Jawa, terutama daerah Gresik daerah Surabaya. Gresik ya. Surabaya. Terus tadi yang disebutkan tadi itu yang pelabuhan Kembar, Gresik dengan Gresik dengan Barase. Itu potong itu kan, Oh, yang potong itulah yang disebutnya. Potong itu kan di wilayah Barase. Jadi itu dulu bahwa ada 2 pelabuhan Kembar namanya, yang satu Jawa Timur namanya Pelabuhan Gresik, di sini namanya Barase. Pelabuhan Kembar itu. Ya, jadi menarik teman-teman dengan di podcast bahwa dari sebuah kajian kita tentang bahasa ini ternyata ada lingkup peradaban yang tumbuh di belakang. Ya. Bahkan bahasa ini lahir karena ada peradaban yang mendorongnya kan? Iya. Seperti itu. Nah, sekarang tanggung jawab kita adalah bagaimana menjaga eksistensi bahasa ini kan, karena ini adalah salah satu kekayaan kita di Sulawesi Barat, dan beberapa bahasa lain termasuk yang ada di Mamuju Tengah itu juga termasuk dalam kategori yang sama dengan bahasa Kone-Kone. Iya. Karena dia penuturnya makin berkurang. Tapi kalau di Kone-Kone ini kan penuturnya masih banyak. Cuma ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran kan? Karena ini kekhawatiran ini muncul melihat pasangan muda-mudi, pasangan suami istri yang berusia muda, itu kan sudah tidak menggunakan ini sebagai bahasa ini. Jadi sudah tidak menggunakan bahasa Kone sebagai bahasa ini. Jadi kalau itu terus-menerus terjadi, maka boleh jadi 2 lapis itu sudah hilang. Iya. Kan kalau kayak kita misalnya secara umum mengenai bahasa Mandar kan, kita sekarang dalam fase memahami dan masih bisa menuturkan. Ya. Nah, ini kalau makin turun itu, sisa memahami saja nanti memahami saja, hingga tidak memahami kan gitu ya. Berarti sisa 2 lapis kan itu. Kalau ini masalahnya. Ini sudah ada yang tidak memahami dan tidak bisa menggunakan. Tidak bisa menggunakan. Tidak bisa. Kenapa ya itu tadi? Karena sudah tidak menjadikan asli betul Teluk Panungai ya. Asli betul penutur orang tuanya, kakeknya asli penutur bahasa ini, tapi mereka sudah tidak tahu lagi menggunakan bahasa ini. Kenapa ya itu? Tadi ya
sebagian sih, Bagian ya, sebagian sih ya, memang kita tidak mengatakan menggeneralisasi ya. bahwa kalau menggunakan bahasa ibu itu dengan bahasa daerah itu ketinggalan zaman, Kampungan udah. kampungan. Apalagi kita orang kampung kan memang. Ya, padahal kita memang orang kampung. Iya. Tidak ada orang yang besar kok kalau tidak berasal dari kampung. Iya, pasti ada kampungnya orang. Iya, pasti ada kampung. Jadi saya kira percakapan kami ini menarik sekali dan ini memang harus kita serahkan ke pemerintah. Ya. Atau ke pihak yang memiliki otoritas untuk menjaga ini. Menjaga ini. Karena mereka yang memiliki regulasi, mereka yang berpotensi membuat program mengenai ini. Mungkin ada closing dalam bahasa Kone'e ke Mursek. Tapi terjemahkan ya. Ya. Ya, Ro, bahasa Kone'e sebenarnya bahasa multifungsi. Ya. Maragi nakadaka multifungsi. Karena nasabah hampir ya angkana sebahasa daerah riak mana yang bahasa Kone'e. Jadi bahasa Campalagian itu boleh dikatakan sebagai bahasa yang multifungsi. Karena ia mampu menyerap semua bahasa daerah yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Multifungsi dan multikultural. Multikultural. Karena kenapa? Memang masyarakat Kone'e itu adalah masyarakat yang berasal dari berbagai kultur. Makanya masyarakatnya meskipun terbuka. Berasal, boleh jadi hanya berasal dari satu gen, yaitu gen Bugis. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi ini memang memerlukan percakapan ini tentu akan menjadi salah satu referensi. Iya. Ya, bisa juga menjadi bahan perdebatan untuk bahan kajian gitu. Ya, karena kita tentu memerlukan lebih banyak unsur-unsur pendorong untuk menjaga bahasa kita ini. Apalagi sesungguhnya kita sekarang tidak perlu begitu cemas ya, karena ada media sosial, ada tempat penyimpanan yang membuat orang memiliki kesempatan untuk datang berulang-ulang di halaman-halaman digital. Ya. Jadi ini kamus ini sudah didigitalkan juga? Baru direncana. Baru direncana ya. Oke. Dan masih akan dikembangkan. Ya, saya kira cukup teman-teman sekalian percakapan kita dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan berbincang lagi dengan beliau, Kakanda Subriyadi Bakri. Ya, mungkin di aspek bagaimana beliau berproses kreatif dalam dunia sastra ya, atau pengetahuan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.